hak kita sebagai masyarakat Kota Baru untuk menyampaikan aspirasi ini. Bahwa perusahaan yang menanggung para berjanji mengerjakan, menggawiakan 75% orang Kota Baru. Semoga doakan kami, semoga berhasil untuk kita semua, untuk masyarakat Kota Baru. Kita tidak menyalahkan bagi pendatang, tapi presentasi bagi pendatang, bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum. Itu orientasi pertama. Agar kita di sini, insya Allah makan karena di kampung kita sendiri. Insya Allah nyaman aja berjalan. Kita banyak teman di kampung kita sendiri. Tapi saudara-saudaraku, bahwa di dalam masalah ini dengan ekonomi yang sudah nampak anjlok, apalagi malam tadi beritanya bahwa di 2003 nanti bahkan menjadi anjlok luar biasa, krisis moneter. Ayo saudara-saudaraku, jangan berbicara diabaikan. Dimanapun kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan senair, karena ini adalah bagian tugas kita, fungsi kita sebagai masyarakat, hak kita sebagai masyarakat, kita mohon kearifan lokal supaya bisa dilaksanakan. Maka dari itu saudara-saudaraku yang ada di bumi Sejaan, tolong permasalahan ini supaya didoakan, semoga selamat. Semoga selamat untuk menyampaikan aspirasi ini. Tidak memiliki kepentingan Bang Tungku sudah ujur, Bang Tungku sudah tua, tapi Bang Tungku masuk dalam gua 2 tahun. Tidak ada orang pintar yang sekolah, sarjana di Jogja, sarjana di Makassar, sarjana di Banjarmasin, sampai hari ini diam 1000 bahasa. Kada bertanggung jawab kepada rakyatnya, kada bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan senair, mari kita lanjutkan perjuangan ini. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, jangan sampai kita hanya gerunung-gerunung di rumah, jangan sampai kita menjadi daripada persoalan di rumah tangga. Akibat daripada ini adalah bagaimanapun rumusnya, masalah lapangan kerja penting. Dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa kewajiban pemerintah memperluas lapangan kerja. Jadi minta kepada pemerintah bersama Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk masyarakat Kota Baru bekerja di perusahaan yang memiliki janji terhadap kita. Kalau tidak, kita tutup saja perusahaan sel itu. Jangan macam-macam. Masa kita berdiaman? Masa kita kena sembunyian? Masa kita hanya berbendar di warung? Masa berbendar di ojekan? Masa di kelompok di bawah pohon di muka pasar? Mari Bang Tungku Bang jawab dalam hal ini. Karena Bang Tungku ada berkas, ada bukti. Bukan berbicara marah, bukan benci, bukan saling menyalahkan, tapi ini adalah bagian untuk meluruskan bagaimana kehidupan masyarakat Kota Baru. Dan kita paling pertama adalah bagaimana kearifan lokal. Kalau kita orang Bagawian, masyarakat Kota Baru pada Bagawian, kita jadi penonton, kira-kira kalau ambil kasarnya, tambuk entah tambuk lagi. Bapak berbuat, jangan. Kami mohon kepada saudara-saudaraku sebangsa dan senair, masyarakat bumi Sejaan, paling tidak doakan kami, semoga apa yang kami sampaikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, dengan semangat yang tinggi, supaya hari ini kami memberikan jamu sari gading dengan Bupati 2 gigi intalu itik. Karena kalau jamu sereding pakai tal ayam masih kalung karas, jadi kalau intalu itik pasti karas, pinggang pasti kuat. Membari DPR, syukur-syukur DPR kada kita bari walau, kada kita bari tapai, tapi karena DPR lah saudara-saudara kita juga, mungkin dia tidak punya kemampuan untuk membicarakan ini. Oke, selamat berjuang, merdeka! 15 tahun sudah kita berbicara dalam reformasi, buktinya ada yang dilihat nyaman, orang Banu Anam juga nyaman, walaupun siring laut di harga makanan nyaris mengenai saudara-saudara. Saudara-saudaraku sebangsa dan senair masyarakat bumi Sejaan yang kami cintai, mari kita sampaikan aspirasi ini. Yang pertama kita sampaikan masalah dan tenaga kerja 70% kepada masyarakat Kota Baru. Ditambah kita minta kepada seluruh pangkuan, seluruh pemangku negara ini supaya membuka mata, membuka telinga.
adanya tambang liar di mana-mana. Ini adalah PR buat kita semua. Kami mendukung pihak kepolisian, kami mendukung pihak TNI, kami sebagai panglima Laskar Pulau turun dari gunung pada hari ini dengan kondisi sudah utuh, dengan kondisi sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para datu-datu penunggu Kabupaten Kota Baru, sebuah wadah pemerintah daerah yang mungkin Datu dari Tempeko. Terus yang kami hormati yang di muka Datu Sering Laut, yang sekarang Sering Laut kayak di Hongkong malam, tapi banyak kada singgawian kekanakannya. Yang kami hormati Datu Gunung Delahit, yang kami hormati Datu Gunung Jambangan, yang kami hormati para datu di Saranjana. Hari ini cucu menyampaikan aspirasi demi kebaikan. Kami amanah pemikiran dan mimpi yang kami terima, kami tidak boleh beremosi. Jadi mendudukan kepantasan, kewajaran, serta hak masyarakat lokal ini, kearifan lokal harus ditingkatkan. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45, mana sekda? Jangan anu Siapa? Wakil Bupati mana? Jangan Bupati kah? Muka dia ini pun yang ini, cak aku di Polres itu ke demo ini, jadi pas bulannya jual pada deh. Ini kami kan pemerintah daerah. Mana nih orang ini? Oh jangan kami menimbulkan pemandiran kurang baik, karena dalam undang-undang itu bangsa Indonesia ini harus saling menghargai. Pemerintah ini di dalam undang-undang adalah pelaksana negara. Dalam kata bawahnya adalah pelayan rakyat. Kami rakyatlah. Jadi kalau umpamanya kami datang ke daerah-daerah mana Pak Sekda mana? Tidak mesti dikadingnya kalau siapa yang nunjuk. Bupati mana? Jangan Pak Bupati, terus datang rakyat ini gasan sidin juga, gasan mendukung beliau. Kalau ada rakyat mendukung kayak apa jalannya? Yang kami hormati Datu Tanjung Dewa, yang kami hormati Paduka Datu Meratus Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Kapolres kepada seluruh jajarannya, yang kami hormati kepada Bapak Dandim berseluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Bupati Haji Syed Jafar bersama seluruh jajarannya. Hari ini merupakan hari yang sudah dipikirkan sejak 6 bulan telah lewat. Karena di dalam pelaksanaan negara ini kami melihat adanya yang tidak elok, adanya janji palsu, adanya dusta di antara kita. Faktanya sudah ada dalam tas kami. Secara mengatakan sejak tahun 2000 kami menolak tambang Pulau Laut ini dengan tegas. Dibujuk, dirayu, dibuai-buai. Akhirnya kita diberikan sebuah latar belakang menambang Pulau Laut itu akan merupakan listrik 100 MW. Ditambah pelabuhan 30.000 ton. Ditambah jembatan dari Tarjun sampai Stagen nominal harga 700 sampai 800 miliar. Ditambah pabrik kulkas, ditambah dengan pabrik besi baja, ditambah dengan pada perjanjian Bapak Sahrani yang hilang di Pemda dengan negara ini sulit juga. Pemerintah daerah Sulawesi Kusuk meminta perjanjian ala Bapak Haji Sahrani 2010 sampai hari ini tidak ada. Kami mempelajari apakah perlu kami laporkan ke pihak berwajib, karena itu dokumen negara hancur, dokumen negara tidak ada. Jadi lahirlah 2014 di bawah kepemimpinan Bapak Almarhum Haji Irhami. Di sana juga kami pelajari, kami akan menindaklanjuti bahwa Saudari Alpisa atas nama mewakili Ketua DPR, dan ini sebenarnya harus diketahui, Alpisa sebagai lembaga perdikangan. Jadi Alpisa akan kami bawa ke Polda Kalimantan Selatan. Pimpin Kota Baru, ayo, mana wakil bupatinya mana di sana kota? Mananya? Tolong nggak lupa, pemerintah daerah harus hadir. Jangan sampai kami meranyuk. Kami hanya mengingatkan di dalam perjanjian yang ada dokumen
dengan kasihan. Bahwa pada saat tahun 2000 itu kami sudah melakukan penolakan aktivitas tambang Pulau Laut. Maka dari itu di bawah kepimpinan Bapak Haji Sahrani yang sogianya masuk di 2004 sudah mendekat dengan kami. 2000, 2003 dan 2004 mendekat. Bahkan beliau menandatangani dokumen menolak tambang Pulau Laut. Melahirkan surat nomor 30 tahun 2004, ditulislah dengan Kota Baru bebas dari aktivitas pertambangan. Persertifikat nasional di Tuar Jakarta bersama Tidak Rukmin. Sadarlah beliau bahwa Pulau Laut ini hidup KPA Rukmin dilepas sama mereka. Dilepas sama mereka karena ia melihat semangat daripada rakyat menginginkan pulau yang tidak mencukupi 2000 km persegi ini untuk tidak dilakukan aktivitas pertambangan. Itu sejarah mengatakan. Ini dokumennya. Lalu kami dibojok di ruang Pemda Kota Baru dengan bahasa selamat datang para peserta presentasi sosialisasi rencana pertambangan batu bara dan biji besi latex di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini faktanya, Pak. Jadi kita mencoba membawakan apakah ini harus ke KPK atau ke Mabes Polri. Kami akan coba ini semua pelajari. Di dalam kata-kata ini hanya berbunyi, pertama adalah latar belakang Pulau Laut ditambang akan memberikan kontribusi yang baik ke masyarakat Kota Baru. Lihat Sungai Bali, lihat Garungang, Arutmin pun tidak ada memberikan satu bangunan yang indah di sini. Ini fakta. Arutmin, terminal pemancingan, saya ikut membangun, itu tidak mencapai 10% orang Banua yang pegawai. Ini fakta. Maka dari itu saya pada kesempatan ini tidaklah benci karena saya mengikuti. Di dalamnya ini indah bulan, indah lagi ini matahari. Sekarang perjalanan. Ya. Alhamdulillah. Aduh. Oh iya. Dulu Pak Bupati tidak hadir, selalu Wakil Bupati. Mohon maaf, ya. Silakan Pak, dengarkan memamang kami dulu. Oh, dan kita bisa bicara di atas saja lah. Nanti Pak, ini harus namanya menyampaikan aspirasi. Ada Kira tujuan Tian di publik atau di publik dan bertemu dengan pemerintah daerah. berapa lama kira-kira? Kita cuma ya, kalau kita bertemu cuma tanda terima, kita, nah Bapak nanti, siapa Bapak kan yang saya kasih jamu saya tadi supaya karas dan kuat. Tapi anak muda ini. Sudah karas saja dibaca dulu. Sini. Jadi saudara-saudaraku, terima kasih Pak Wakil Bupati yang pada hari ini memang Bang Tunggu tidak bisa bertemu. Tapi sesudah dekat, Kebetulan ada. pas dekat ini nampaknya memang jelas foto yang dipampang dengan orangnya, faktanya jelas tidak terdekat. Begini Pak Wakil Bupati, kami Pak Wakil Bupati datang sudah menerima pembicaraan akar rumput, menerima pembicaraan rakyat. Nah, namun kita maklumi rakyat kita kondisinya kurang fit. Tapi syukur alhamdulillah Pak Wakil, kami diberi bantuan. Ada 5.000, ada 10.000. Saya terbuka, saya memperdayakan adik-adik tukang becanya saya bayar, jujur saja. Tapi maksimal. Alhamdulillah kerjasama dengan Pak Kasat Entel. Pak Kasat Entel memang membatasi. Nah, kami paham kita masih COVID, apalagi di Jakarta COVID-nya luar biasa. Nah, jadi kami menuntut di Pak Wakil ada beberapa poin. Jadi supaya lebih cepat kita bertemu, saya bacakan di tengah forum dulu. Hei, lepas bunga. Nah, betul kak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kota Baru 7 Februari 2002. Nomor surat 04 LSM Agus Kabupaten Kota Baru 2002. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kota Baru, saya menyampaikan aspirasi dan tuntutan.
Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kota Baru, dengan hormat Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Anak Kaki Gunung Sebatong dalam kurung Agus Kabupaten Kota Baru mengucapkan selamat melaksanakan tugas negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, rahmat serta kurnianya kepada kita semua. Bersama ini kami menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Pertama, nanti kita bicara di dalam jelas perusahaan pertambangan batubara, disampaikan dulu supaya rakyat tahu. Perusahaan pertambangan batubara Sebuku Coal Group agar memperkerjakan masyarakat Kota Baru sesuai janji pada tahun 2010 saat kepemimpinan pemerintahan Bapak Bupati Sarhani Mataya dan perjanjian yang dibuat tahun 2014 pada saat pemerintah Bupati Irhami Rinjani akan mengerjakan 75% masyarakat Kota Baru. Ini tolong di lanjut apa? Ya. Kedua, negara dalam hal ini Kabupaten Kota Baru meminta pemerintah Kabupaten Kota Baru dan DPR Kota Baru untuk mengawasi adanya aktivitas pertambangan yang diduga ilegal dalam kurung tambang liar di wilayah Kabupaten Kota Baru. Tiga, meminta kepada pemerintah Kota Baru untuk mengadakan dokter di seluruh kecamatan, karena kami selusuran tidak mencapai 60%. Dokter di seluruh kecamatan yang diduga yang diharapkan untuk pelayanan rumah sakit Pangeran Jaya Kesuma untuk ditingkatkan. Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati, saya sebagai orang Kota Baru punya malu, Pak. Sementara MOU dokter anak tidak dengan Batu Licin. Batu Licin itu saya orang Batu Licin, adik kami, tapi bukan begitu caranya. Ada apa yang terjadi? Di mana tersumbatnya? Di mana pagatnya? Ada apa? Republik Indonesia ini setiap tahun menyampaikan dokter ke ribuan orang. 4, meminta Pemda Kota Baru membentuk perusahaan daerah Prosda dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Menurut kami Indonesia harus Prosda. Prosda itu adalah di mana-mana juga Prosda. 4, meminta kantor dinas kesehatan yang tidak sesuai dengan UKM dikembalikan ke tempat semula. Artinya bukan kita marah dengan tapis, tapi tapis itu adalah milik pemerintah, aset pemerintah. Kalau diberikan kepada yayasan itu baik untuk agama Islam. Tapi sementara kantor kesehatan Kota Baru telur ditaruh biasa 21 hari, 18 hari memecah karena kantor itu tidak sesuai dengan UKM. Orang ruangan 2,5 kali 8 itu dimasuk, ada duduk orang 11 di sini. Jadi namanya kesehatan tuh itu dalam undang-undang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. LSM Agus Anak Kaki Gunung Sebatong, Hadiandi Bang Tungku, Sekretaris Kurbani. Itulah yang kami sampaikan. Nah itulah Pak, sebelum kami menyampaikan surat, kami memohon dulu untuk membaca-baca atau memamang sedikit dulu, karena Bapak akan mendapatkan jamu serga tinggal itu. Ini bisa menurut tanggapi lah, Pak? Ada dulu. Enggak, masalahnya udah mau ke luar daerah. Ini Pak Wakil, ini urusan negara. Iya. Jadi mohon maaf, Adinda silakan saja. Enggak apa-apa. Ini negara nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama, ulun secara pribadi menyampaikan apresiasi dulu dari LSM apa Pak ini? Anak Kaki Gunung Sebatong yang telah datang ke kantor untuk menyampaikan aspirasi. Dan alhamdulillah kebetulan ulun pagi ini mau keluar daerah, mau ke Jakarta ngurusin terkait masalah tambak
revitalisasi tambak program pemerintah untuk masyarakat kita. Nah, alhamdulillah karena masih ada waktu, kebetulan saya tadi belum naik ke kantor, masih di mobil, saya melihat ya kan menyampaikan orasi. Pada dasarnya Ulun ini dulu juga sama seperti Pian, ya kan, kadang menyampaikan aspirasi juga, jadi makanya Ulun mendatangi biar cepatkan tujuannya daripada penyampaian aspirasi itu kan intinya adalah realisasinya Pak ya. Jadi pada dasarnya mohon maaf Pak, mana yang disampaikan? Kalau satu amplop Pak, yang penting ini isinya, isi dan tindak lanjutnya. Jujur kata Pak? Siap, Komandan. Siapa nama Pian Pak? Bang Tungku dikenal. Tungku, Bang Tungku ya. Karena jadi pada kesimpulannya Pak, apa yang Pian sampaikan aspirasi ini Ulun terima, dan insya Allah nanti akan Ulun koordinasikan sama Pak Bupati dan tentunya pihak-pihak terkait lainnya ya. Mudah-mudahan Pian sehat walafiat ya. Selalu sehat. Terkait masalah kalau yang lainnya kan ini akan kita komunikasikan, namanya kita ini wakil Pak ya. Sama yang datang juga ini kan mengatasnamakan wakil kan. Nah kali ini belum wakil juga. Artinya segala sesuatunya itu kan harus kita musyawarahkan dan diskusikan. Nah sedikit turun menanggapi yang poin ketiga ini aja. Yang terkait masalah pengadaan dokter. Masalah pengadaan dokter ini Ulun sangat sepakat Pak. Bagaimanapun juga namanya kesehatan itu nomor satu. Di dalam undang-undang Pak? Iya betul. Kesehatan sama pendidikan. Bagi saya itu nomor satu. Karena kita tidak, bagaimana kita mau sejahtera, sukses, namun kada dua itu tidak terpenuhi. Ya kada sehat lawan pendidikan, ya kan? Karena itu yang melandasi semuanya. Saya sangat sepakat dan terima kasih atas penyampaian aspirasinya. Mau ada tidak ada, ya kan, insya Allah tetap akan kita upayakan maksimalkan terkait masalah yang poin ketiga ini. Kalau untuk poin-poin yang lainnya, karena menyangkut kebijakan yang lain, insya Allah akan lebih komunikasikan ya. Dan jelas pada kesimpulannya terkait masalah tambang, saya sangat sepakat, sangat setuju bahwa masalah tambang itu harus ditiadakan yang legal. Supaya bagaimana? Karena pengelolaannya itu supaya bisa baik, beraturan gitu kan. Yang beraturan pun juga kita harapkan kontribusinya terhadap daerah, pembangunan daerah. Poinnya itu Pak, kalau dari Ulun pribadi. Kalau kita Ulun terimakan ini karena berhubung juga waktu, Ulun juga tempat karena dan semoga Pak Wakil Bupati memahami apa yang kami sampaikan, dan semoga para datu-datu Gunung Sebatung di Kai Salenjana menjaga Pak Wakil Bupati dan Bupati untuk membangun kota baru yang menjadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, diserahkan enak Pak. Oh, Ini nah, ayo, Pak Wakil mendapatkan kalau ini Pak supaya pertimbangannya keras itu nah. Nah, mohon maaf lah. Ini adalah sebuah mantik kami. Kami sangat menghargai supaya mari kita bersama untuk membangun kota baru
semoga di masa akan datang cucu kita merasa sehat dan indah. Amin. Kira-kira itu Bapak. Maka dari itu saudara-saudaraku, mesti indah hidupnya. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada politik yang terlalu membara. Karena rakyat tidak mengerti politik. Terima kasih kepada Komandan Satpol PP. Terima kasih Pak Bupati. Semoga bisa bertemu. Jaga kesehatan. Karena tugas dan fungsi wakil rakyat adalah melakukan pengawasan disumpah dengan Al-Quran. Apabila dengan lingkup anggota DPR tidak melakukan pengawasan terjadinya tambang liar di Kota Baru yang 1000 bahasa bisa lalu terkesan di mata masyarakat urat baunya habis. Mana lo kembang-kembang kita ada? Ya, nah kembangnya supaya DPR-nya bagus, baju digagal dari situ terus. Pak Sekwan bersama seluruh jajarannya yang kami hormati, selalu kita katakan Bapak Kapolres bersama jajarannya yang kami hormati, Bapak Dandim bersama jajarannya, karena sudah faktanya jelaslah itu bahwa mereka adalah pengelola negara. Maka dari itu tuntutan yang dibacakan tadi, mari kita buka mata, buka telinga, dan urat malu dilem dengan lem pastor. Karena kalau ada terjadi tambang-tambang yang tidak memberikan kontribusi kepada daerah dalam indikasi dugaan tambang liar, ini adalah tugas negara. Maka dari itu kami minta Bupati kepala daerah bersama kawan-kawan adik-adik anggota DPR keras sedikit. Perjanjian yang dibuat tahun 2010, batu baranya kada dijual. Ini semua sudah ada jadi pembicaraan. Karena hendak menghidupi listrik 100 MW dan membuat pabrik kokas dan pabrik besi. Di 2014 kemarin keluar undang-undang, perusahaan tidak boleh lagi mengirim batu resek seperti Sungai Baling itu kada boleh lagi bercurai. Itu pemerintah di bawah komando 2017 Presiden Jokowi. Ini menjadi renungan kita semua. Kita kan saudara-saudara kita ini kan bukan orang dari sekolah. Ada yang paling pintar sekolah-sekolah sampai ke luar negeri. Ada yang sekolah di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Makassar, di Banjarmasin. Orang sekolah itu artinya mengetahui bahwa yang benar yang salah itu mereka mengerti, apalagi backgroundnya sarjana hukum mengerti itu salah dan itu benar. Tapi kenyataannya apa? Hanya ribut masalah dana kompensasi 700 miliar yang dibuat oleh perusahaan berjanji tahun 2002 200 miliar, 2001 200 miliar, 2002 menambah 100. Sekarang itu apa? Tidak ada riaknya. Bahkan rakyat gejolak. Tapi banyak rakyat kita, orang sekolah, orang pintar hanya berkesah di warung, tukang ojek. Kalau Abang Kuku menyampaikan ini demi kebaikan kita semua. Kalau sudah kami sampaikan masalah memahami tidak memahami, masalah mau atau tidak mau, artinya kami sudah sampaikan. Tapi dalam hal ini kita tidak ada saling menyalahkan. Karena negara ini dibangun, ada lembaga vertikal, ada kepolisian, ada TNI, ada kejaksaan. Ini merupakan tugas mereka mendudukkan apa yang tidak benar, apa yang benar. Itu kan usah belajar lagi. Nah kalau rakyat ini kan membaca aja, menyampaikan. Kalau kalian ingat, semoga para penjabat Kopimda Kota Baru ini, lahirnya Nagabona Panglima Laskar Polok dengan tongkat ini, semoga mendapatkan mimpi yang indah, membuat sebuah pengertian. Karena jujur saja, kalau sudah kami sampaikan dengan wakil rakyat,
Kami adalah bagian rakyat yang pada dasarnya kami insya Allah bulan depan akan mengangkat pernyataan perjanjian Alpisah mewakili DPR karena dia vertikal, dan kawan-kawan mantan anggota DPR tidak ada rapat paripurna. Saya akan minta kepada Bapak Kapolda untuk mengangkat ini. Saya tidak katakan menduga adanya korupsi, tapi ada buah di balik daun. Ya, saya pernah di sini melaporkan Epidetius berujar memberikan 70 miliar dana Cili Ceser. Akhirnya pemerintah tidak bisa menambahkan mana dananya, hanya dananya 23 miliar dengan jembatan pelebaran yang tidak tuntung. Kita tahu semua. Kami laporkan Epidetius diterima Abad Doli sebagai Wakapolres, tapi seakan-akan ditelan banyu pasang pada saat pasang di siling laut. Kami akan bicarakan ke Polda Kalimantan Selatan, bahkan kami akan membicarakan hal ini kepada Mabes Polri. Karena rakyat mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Disitulah kami mohon kepada seluruh pemimpin bangsa yang diberikan kepercayaan, disumpah dengan Al-Quran mengelola negara. Tolong mari kita bangun. Kalau urapnya anak pagat, jelas. Kalau kada tahan jelas, dilem. Kalau kada tahan dilem, baik mati aja sudah ranai. Karena tugas fungsi anggota DPR ini adalah tugas pengawasan, disumpah dengan Al-Quran. Maka kami tidak marah, tidak diam apabila diberikan sumpah dengan Al-Quran menjalankan tugas negara dengan baik. Apabila tidak baik, tidak memikirkan rakyat, maka kami yakini dana yang diterima itu adalah dana haram. Ya, sejujurnya seperti itu. Semoga adik-adik DPR ini baik. Ya, semoga. Di sini yang itu apa itu ya. Jadi Bapak Joni, hari ini memang kami tadinya mau hunting hari Senin. Karena kami keadaanlah yang kadang memungkinkan untuk hari Senin. Tapi kami yakini surat kami untuk segera mengadakan hearing. Pertama, kita hearing minta dengan perusahaan bahwa perjanjian mengerjakan 75% orang Kota Baru, harap ditegaskan itu tugas mereka, jangan bicara skill. Klasik Pak, saya bicara skill ini sudah 25 tahun. Jadi kita minta sudah semua. BLK, Dinas Tenaga Kerja mencetak setiap saat, ada elektronik, ada mekanik, ada las melas. Itu cukup setiap tahun menggunakan duit negara. Tapi kalau tidak dipercayakan, ini adalah suatu perbuatan berdosa kita semua. Saya masuk dalam penjara, saya melihat di penjara itu juga pimpinan LP itu memberikan kontribusi, ada melas, ada menjahit, ada komputer. Mereka juga memberikan kontribusi untuk pelatihan para adik-adik kita yang nasibnya kurang beruntung di lembaga, tapi akhirnya pindah. Kita hari ini tidak melihat. Poltek sering mengaku bahwa mereka punya skill, tapi hari ini tidak ada satu BIM Poltek hadir bersama Bang Tungku. Sebenarnya Poltek akhirnya minta data tunjangan, ditingkatkan DPR, minta data tunjangan pelatihan, tapi tidak memiliki daya untuk menyampaikan tugas dan fungsi manajemen Poltek supaya memperdayakan anak-anaknya yang dilatih. Ini fakta. Yang terakhir, perusahaan jangan macam-macam bahwa kami berpikir untuk mengusir perusahaan. Kenapa? Ada dusta di antara kita. Dokumennya saya kasih. Perjanjian-perjanjian ini hanya terfokus. Saya kemarin adalah sebagai ketua pengawal kompensasi. Saya tidak berpikir kompensasi, tapi bagaimana lanjutan listrik, pelabuhan, ya, terus sampai terakhir 75% tenaga kerja. Ini menjadi satuan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan. Maka dari itu pemerintah, DPR, jangan berdiam, harus dibicarakan dengan tegas. Karena sementara negara ini, pemerintah ini dipegang oleh pemerintah dan DPR adalah partner yang paling elok dalam melakukan ketegasan. Maka dari itu pemikiran yang sangat elok kami memberi Bapak Bupati bersama Wakil Bupati Jamu Seri Kading dengan Talitik supaya Karas jangan berkelahi, tapi Karas memiliki apa yang dijanjikan di Karas Seri Kading.
Kalau perusahaan anggota DPR mengundang, ribuan kali kita pertemuan dengan pihak perusahaan yang datang tuh, ujung-ujungnya ya tegas, harus minta orang nomor manajemen. Jangan bicara Sedayu Group, kita tidak ada hubungan dengan Sedayu Group. Kita bicara dokumen yang ada adalah dengan Silo Group di bawah komando perjanjian Ependetius. Maka dari itu, semoga Tuhan memberikan berkah, semoga Tuhan memberikan rezeki. Insya Allah kami dalam bulan ini, bulan 3, akan melakukan Ependetius kembali di Banjarmasin. Kalau di sini kami sampaikan dengan Polres Kota Baru dengan Pak Doli kemarin, akhirnya diam 1000 bahasa. Saya akan ke Propam Polda Kalimantan Selatan, bahkan saya akan berbicara ke Mabes Polri. Karena kami sebagai masyarakat ingin mendudukan bangsa dan negara ini di dalam merdeka sudah hampir 78. Tapi masih banyak rakyat kita yang belum merdeka. Itulah saudara-saudaraku, sebangsa dan senair. Jadi pada dasarnya kami hari ini mohon izin menyampaikan tuntutan untuk diminta hearing. Kalau dalam tempo sebulan ini tidak hearing, kami akan berusaha turun ke jalan. Kami ini menghormati dengan Bapak Kasat Intel yang memberikan petua-petua bahwa kita masih COVID, bahwa kita ini masih berbau COVID. Tolong orangnya sedikit saja. Kami menargetkan 40 orang saja. Kami koordinasi. Tapi kami tidak sampaikan dari Polres. Pak Kasat NTR rank pertama untuk menyampaikan. Itulah saudara-saudara lembaga swadaya masyarakat Agus Ahmad Kartini Subatu, Kota Baru nomor 7 Februari 2002, nomor 06 LSM Agus, Kota Baru bulan 2 tahun 2002. Lampiran perihal aspirasi dan tuntutan kepada DPR Kota Baru di depan. Dengan hormat, semoga lembaga swadaya masyarakat LSM Anak Kartini Subatu Kabupaten Kota Baru mengucapkan selamat menjalankan tugas negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, rahmat serta kurnianya kepada kita semua. Bersama ini kami sampaikan aspirasi dan tuntutan agar dilaksanakan rapat dengar pendapat. Yang pertama, tuntutan kami meminta pemerintah dan DPR supaya keras balik talu, supaya kita mengangkat perjanjian 75% masyarakat Kota Baru yang dibalik lagi. Sementara penyelusuran kami ini sudah tidak elok. Jadi harus ada ketegasan pemerintah yang nantinya akan melahirkan apa yang dilihatkan dan apa yang dijanjikan. 2. Meminta pemerintah Kota Baru dan DPR Kota Baru untuk mengawasi adanya aktivitas pertambangan yang diduga ilegal dalam liar di wilayah Kabupaten Kota Baru. Informasi Pak, kita ini sedih, kita ini bertanya ke laut, gelombang menghadap, bertanya ke gunung, rencana angin yang menghadap. Kenapa? Perbuatan tambang yang seperti di belakang desa Stagen kok bisa lahir di depan mata kita? Kami sudah pelusur-pelusur, tidak ada berita. Kita tidak saling menyalahkan, tapi ini negara 78 tahun merdeka. Kalau kembali ke zaman penjajahan kemarin, Bang Tunggu ada di dalam goa, biasa-biasa saja pelandok pada ditangkap kurang, pinjaman kan ditangkap kurang. Wah, ini menembak pelandok ditangkap kurang katanya. Itu namanya tugas negara yang dilaksanakan oleh penegak hukum, khususnya di Hutan. Yang kedua, yang ketiga, meminta kepada pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk mengadakan dokter. Saya penyelusuran Pak, saya bukan berita-berita kita dengar kabar. Memang kita kekurangan dokter di Kota Baru. Ya, jadi di puskesmas itu Pak, kan tapi ada dokter. Jalannya juga kalau menuju ke Gunung Batu Besar tuh, mungkin kada mulai hari ini, kira-kira esok hanya sampai jalannya hancur. Supaya juga meningkatkan pelayanan rumah sakit kita. Rumah sakit kita ini Pak,
dokter, ahli bidan. Kita ini ber-MOU dengan Tanah Bumbu supaya kerja negara kita berbangsa dan bernegara. Tapi saya sebagai orang Kota Baru yang turut melahirkan perpisahan Tanah Bumbu tahun 2003, saya merasa malu. Kenapa? Jadi jangan hanya membangun macam-macam. Dokter pada dalam Undang-Undang Dasar itu rank kedua dari kita. Itu Pak. Jadi kami mohon kepada Pak Joni untuk menjadwalkan hearing, undang kami dan beberapa teman-teman LSM. Demikian disampaikan atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. LSM Al-Qadun Sebatung Agus, Ketua Hardiani Bang Tunggu, Wakil Sekretaris Kurbani. Demikian surat disampaikan. Semoga menjadi perhatian kita bersama. Dan apabila Ketua DPR tidak memperhatikan ini, kami akan turun ke jalan. Tidak salah kami memberi walaupun nanti daripada jamu yang kami punya. Oke, kami serahkan itu. Semua yang kami hormati rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Baru, Bang Tungku dan jajarannya yang kami hormati. Yang pertama kami informasikan bahwa kebetulan mulai kemarin anggota DPRD Kabupaten Kota Baru itu melaksanakan kunjungan kerja ke luar provinsi, ke Kalimantan Timur dan ke Kalimantan Tengah. Jadi mohon maaf pada hari ini semua anggota DPRD Kabupaten Kota Baru itu tidak ada di tempat karena mereka melaksanakan tugas kunjungan kerja ke luar provinsi. Kemudian yang kedua, apa yang sudah disampaikan ini nanti akan kita sampaikan dengan pimpinan DPRD Kabupaten Kota Baru, termasuk tadi apa yang sudah disampaikan. Kami lihat di surat ada 3 permintaan. Lebih baiknya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bang Tungku tadi, mungkin Senin nanti kami sampaikan dengan Ketua DPRD kapan kira-kira pelaksanaan pertemuan atau hearing itu dilaksanakan. Karena kalau saat ini kan ya mungkin kita tidak bisa mengundang siapa-siapa yang terkait di dalam pelaksanaan hearing yang akan kita laksanakan. Dan ini menurut hemat kami sangat bagus sekali dalam rangka apa yang sudah disampaikan, dokter, kemudian tambang yang ilegal dan lain sebagainya lah. Terima kasih Bang Tungku atas penyampaian. Kemudian secepatnya nanti kami akan menghubungi terkait masalah hearing yang diminta antara anggota DPRD, dan juga nanti kami akan mengundang instansi terkait termasuk siapa-siapa yang terkait di dalam permintaan yang sudah disampaikan. Kami rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendapatkan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Joni, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.